Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pendayagunaan perpustakaan. Sebelumnya saya akan memaparkan mengenai daftar isi presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengenalan judul yang sudah saya sampaikan mengenai pendayagunaan perpustakaan. Yang kedua, ada pengenalan anggota kelompok kami. Yang ketiga, pengertian pendayagunaan perpustakaan. Yang keempat, pendayagunaan peraturan dan kebijakan perpustakaan. Yang kelima, pendayagunaan sarana dan prasarana. Yang keenam, pendayagunaan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketujuh, ada pendayagunaan koleksi bahan pustaka. Yang kedelapan, ada pendayagunaan anggaran. Dan yang kesembilan, ada kesimpulan dari materi yang hari ini kita paparkan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Eltiana Sofita, teman saya Dila Kholila, dan ada Indah Rahayu. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendayagunaan perpustakaan. Pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan juga yaitu suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Menurut Sutarno, pendayagunaan perpustakaan adalah suatu istilah tentang upaya bagaimana memanfaatkan perpustakaan dan segala fasilitas yang tersedia baik oleh penyelenggara maupun pemakainya. Materi selanjutnya mengenai pendayagunaan peraturan dan kebijakan perpustakaan. Pendayagunaan peraturan dan kebijakan adalah proses penting untuk menjalankan dan mengelola perpustakaan dengan efektif. Peraturan dan kebijakan yang pertama yaitu ada produk hukum atau pejabat publik yang dijadikan acuan atau landasan pelaksanaan atau penyelenggaraan perpus. Jenis peraturan dan kebijakan yang pertama ada dari Undang-Undang Dasar atau UUD, ada dari keputusan Presiden atau Kapres, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan keputusan menteri, instruksi menteri, peraturan daerah, surat keputusan gubernur, dan surat keputusan rektor. Lalu yang terakhir, keputusan pejabat tertentu. Oke, materi selanjutnya adalah pendayagunaan sarana dan prasarana. Prasarana perpustakaan adalah fasilitas yang mendasar atau penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan. Jadi prasarana itu yang tidak bisa dipindahkan, yaitu contohnya bangunan dan lahan itu tersendiri. Sedangkan sarana perpustakaan adalah peralatan atau perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan, antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi, dan sebagainya. Jadi sarana itu yang bisa dipindahkan, misalkan raknya, buku-bukunya, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendayagunaan sumber daya manusia. Secara umum, sumber daya yang dimiliki oleh suatu perpustakaan terdiri dari sumber daya manusia, yaitu human resource, dan sumber daya non-manusia, non-human resource. Sumber daya manusia ini merupakan faktor yang paling dominan bila dibandingkan dengan sumber daya yang lain dalam suatu perpustakaan, karena keberhasilan suatu perpustakaan akan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada. Sebuah perpustakaan dapat dinilai baik apabila salah satu komponennya, yaitu pustakawan, dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, pustakawan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan program perpustakaan. Menurut Kolyubi, staf perpustakaan merupakan sumber daya manusia yang
sangat penting dan berperan. Jadi sebelum kita membangun perpustakaan juga kan kita harus mencari SDM-nya terlebih dahulu ya, mencari siapa yang akan menjaga perpus tersebut, siapa pustakawannya yang mengurus perpusnya, dan sebagainya. Oke, materi selanjutnya yaitu pendayagunaan koleksi bahan pustaka. Pendayagunaan koleksi bahan pustaka dalam Sutomo tahun 2006, makna pendayagunaan koleksi adalah bahan pustaka yang disediakan harus dibaca dan dipergunakan oleh kelompok masyarakat yang memang menjadi target untuk memakainya, agar koleksi perpustakaan tersebut dibaca dan dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat. Maka, perpustakaan harus menyediakan berbagai jenis koleksi dan layanan beserta sarana dan prasarananya yang sesuai ekonomi serta memberikan kemudahan yang diperlukan pemakai. Bentuk real pendayagunaan koleksi bahan pustaka adalah dibaca, dipinjam, diteliti, dikaji, dianalisis, dan dikembangkan untuk berbagai keperluan. Jadi menurut Sutama itu, setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas yang baik prasarana maupun sarana. Nah, sedangkan kita, masyarakat atau si pembaca harus memanfaatkannya juga dengan baik agar kita memiliki wawasan yang baik, yang tinggi dengan cara membaca tersebut. Yang terakhir yaitu materi tentang pendayagunaan anggaran. Anggaran adalah suatu unsur utama untuk menjalankan perpustakaan. Tanpa anggaran, perpustakaan tidak mungkin dapat berjalan dengan sempurna meskipun sistemnya bagus dan pustakawannya bermutu. Ketersediaan anggaran dengan sumber yang pasti, jumlah yang memadai dan kontinu, serta diusahakan selalu meningkat setiap tahun, merupakan salah satu faktor utama pendukung penyelenggaraan perpustakaan. Tanpa anggaran itu, mustahil perpustakaan dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik. Anggaran tersebut adalah untuk membiayai agar perpustakaan tetap dapat dipergunakan dan semakin berkembang. Jadi, ketika kita mau membuat perpustakaan, kita harus memiliki anggaran yang cukup agar tercapainya suatu perpustakaan yang baik, yang indah, dan bermutu. Tetapi tidak cukup dengan anggaran, kita juga harus memiliki pustakawan yang bermutu agar pustakawan tersebut bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik, agar perpustakaan itu berjalan dengan baik dan meningkat setiap tahunnya. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai pendayagunaan perpustakaan. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendayagunaan perpustakaan merupakan salah satu upaya yang paling penting dilakukan oleh perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendayagunaan perpustakaan tersebut mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu peraturan dan kebijakan, yang kedua yaitu sarana dan prasarana, yang ketiga pegawai atau sumber daya manusia, yang keempat koleksi bahan pustaka, yang kelima anggaran, dan yang keenam sistem yang digunakan dalam menjalankan perpustakaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Perpustakaan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.